Sia-sia. Maaf. Pilihan saya adalah Lin Yimian. Ini apa situasinya? Ada apa ini? Kenapa memilih dia? Sayang. Ini cuma naskah. Jangan dianggap serius. Tanda tangani perjanjian. Tinggal di sini selama 21 hari. Anggap saja seperti bermain game. Apalagi, bisa juga jadi promosi untuk perusahaan. Aku sudah baca perjanjiannya. Tidak masalah. Langsung tanda tangan saja. Aku percaya padamu. Sayang. Lihatlah padang rumput ini. Apakah kamu mengenalnya? Aku yang memilihnya khusus. Tidak bisa menikahi Zixia. Saya tidak akan pergi. Kakek. Tolong, kakek. Saya You Jinye. Hanya mencintai Ruan Zixia seorang. Jika ada hati yang lain, semoga kamu mati dengan cara yang buruk. Kamu duluan kembali ke kamar untuk istirahat. Malam ini, masih ada kejutan untukmu. Baik. Kak sia-sia, mari kita saling mengenal secara resmi. Saya Lin Yimian, teman sekamar Anda. Saya seorang ibu tunggal. Kali ini di acara ini, saya datang untuk mencari ayah anak saya. Dia bilang, dia akan melamar saya di acara ini. Menggunakan acara ini, mengumumkan kepada seluruh dunia cintailah aku. Kamu. Nama kepala keluarga. Zhou Jinye. Pasangan. Lin Yimian. Anak perempuan. Zhou Ailin. Aku You Jinye. Sepanjang hidupku hanya mencintai Ruan Zixia seorang saja. Dia berkata, dia akan melamar aku di acara varietas ini, mengumumkan cintanya padaku ke seluruh dunia. Kalau aku tidak bisa menikahi Zixia, aku tidak akan pergi. Pilihan saya adalah Lin Yimian.
Perjanjian cerai sudah ditandatangani. Dalam 21 hari, aku akan memberimu pernikahan yang meriah. Perceraian. Kesepakatan. Saya sudah melihat kesepakatannya. Tidak ada masalah. Tanda tangan saja langsung. Ternyata semua ini adalah sebuah penipuan yang dirancang dengan cermat. Istri, sudah menaruh barang bawaan dengan baik. Hari ini adalah pernikahan kita. Ulang tahun yang kelima. Aku ingin merayakannya dengan baik untukmu. Merayakan apa? Merayakan aku yang dengan tangan sendiri menguburkan pernikahan kita. Masih merayakan keberhasilan Lin Yimian naik ke posisi tinggi, menjadi Nyonya Zhou. Xiaoyou, kamu tidak benar-benar berencana. Di depan Ruan Zixia, memamerkan cinta dengan Lin Yimian. Bagaimanapun, Lin Yimian mengikuti aku. Sudah bertahun-tahun. Masih memberiku anak. 21 hari ini aku anggap sebagai penjelasan untuknya. Kau tidak takut. Ruan Zixia akan menemukan orang seperti dia. Meskipun terlihat lembut. Tapi begitu dia menjadi dingin hati, dewa pun tak bisa membujuknya kembali. Hatinya. Jadi, aku tidak akan pernah membiarkan dia tahu. Ini hanyalah acara variety show. Asal kalian berakting sedikit saja. Summer hanya akan mengira bahwa semua sudah diatur dalam naskah. Aku dan Lin Yimian juga hanya bermain peran sesuai naskah. Tapi, kalau ada yang berani bocorkan, kalau sia-sia tahu, aku tidak akan memaafkannya. Zhou Jinye, kamu benar-benar percaya setelah 21 hari Segalanya akan kembali normal. Aku, Ruan Zixia, tidak pernah membiarkan seorang pria di dalam hati memiliki dua wanita sekaligus. Halo. Saya berubah pikiran. Aku setuju dengan akuisisi yang kamu ajukan. Rencana pertanian. Aku setuju untuk ikut serta. hanya saja. Aku mau saham. Aku beri kalian waktu 20 hari. Selesaikan semua prosedur. Ini semuanya diberikan oleh Zhou Jinye padaku. Sekarang juga tidak ada yang perlu disimpan lagi. Kak Xiaoqia, perhiasan yang begitu mahal, sangat disayangkan kalau dibuang. Semua ini tidak aku inginkan. Kalau kamu suka, ambil saja, benar-benar. Terima kasih, Kak Xiaoqia. Kamu orang yang baik sekali. Kak Xiaoqia, kamu lihat, apakah aku juga punya sikap seperti istri orang kaya? Benar. Kamu suka tamu siapa? Aku beritahu rahasia. Sebenarnya, aku datang bersama suamiku. Dia adalah pewaris keluarga Zhou. Zhou Jinye. Ada apa? Tidak. Tidak ada apa-apa. Aku merasa sedikit tidak enak badan. Aku pergi dulu cari obat. Halo istri. Rindu aku. Sayang. Sayangku. Tiba-tiba ada urusan penting. Nanti aku telepon kamu setelah selesai. Urusan. Aku ingin lihat apa urusan penting itu.
Sayang, aku malah satu kamar dengan mantan istrimu. Aku takut sekali. Aku sangat takut. Dengar-dengar dia seorang penggembala. Orang seperti itu biasanya kasar. Sayang, jangan khawatir. Aku di sini, tak ada yang berani menyentuh jarimu sekalipun. Kalau begitu, bagaimana kalau Ruan Zixia menyakitiku? Jangan takut. Sekarang kamu sudah wanitaku. Masih khawatir aku tidak bisa melindungimu. Dia adalah wanitamu. Lalu aku siapa? Ayah dan ibu. Ayah dan ibu. Lulu. Segera ulang tahun keempat. Ayah dan ibu akan membawamu ke taman hiburan. Bagaimana? Nona Ruan, apakah kamu baik-baik saja? Segera akan mulai rekaman. Untuk episode pertama. Dengan kondisi kamu sekarang, sepertinya kamu tidak bisa ikut. Tapi Pak Yo sudah menginstruksikan khusus. Segmen membuka kotak misteri. Pastikan Nona Ruan hadir. Sekarang kita mulai acara ini. Permainan pertama dari acara ini. Membuka kotak misteri. Aturannya sangat sederhana. 8 tamu akan membuka kotak misteri. Jika dianggap pasangannya adalah orang yang dicintainya. Cukup dengan satu pelukan untuk mengonfirmasi. Sekarang dimulai. Dimulai oleh Tuan Yao. Buka kotak buta yang pertama. Saya menemukannya. Inilah orang yang saya cintai. Penutup mata ini sama sekali tidak bisa mengalihkan pandangan. Youji-nya. Apakah kamu menganggap saya bodoh? Sia-sia. 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 Sayang, saya benar-benar tidak sengaja. Ruan Zixia, dia tidak akan menuntut tanggung jawabku, kan? Tenang saja. Rekaman pengawas sudah. Saya suruh orang hapus. Tidak akan ada yang tahu. Sayang, kamu benar-benar baik. Sayang. Kamu sudah lebih baik belum?
Pergi cek rekaman CCTV untukku. Aku harus tahu siapa yang menyakitiku. Pelaku utama siapa? Sia-sia. Rekaman CCTV rusak. Sia-sia. Teman sekamarmu juga datang menjengukmu. Kak sia-sia. Beberapa hari ini aku akan merawatmu sampai kamu bisa keluar rumah sakit. Soal acara itu, kamu tidak perlu khawatir. Nanti bisa direkam ulang. Saya capek, ingin istirahat. Kakak sia-sia, ini dari tim acara. Bisa digunakan untuk memantau kamar sendiri. Nanti kamu bisa lihat. Sangat menarik. Aduh, sayang. Pelan-pelan. Suara terlalu keras. Nanti didengar orang lain. Aduh, sayang. Lebih pelan sedikit. Suara terlalu keras. Akan didengar orang lain. Kamu kan memang suka aku. Begitu ke kamu. Sia-sia sekarang dirawat di rumah sakit. Tak bisa pulang. Kamu begitu tergesa-gesa menggoda aku. Ayo ke kamar kalian. Untuk apa? Benci. Bukankah ini dia? Sungguh sebuah pertunjukan yang bagus. Aku, Ruan Xixia, bersumpah kepada langit, tidak akan pernah lagi untuk Zhou Jinye. Meneteskan setetes air mata. Nona Ruan. Tuan Yao. Katanya akan menjemput Anda keluar rumah sakit. Kenapa Anda pulang sendiri? Sia-sia. Aku akan menjemputmu. Mengurus prosedur keluar rumah sakit. Malam ini juga akan merayakan untukmu di tim acara. Kamu harus menungguku ya. Sepanjang pagi, tidak bisa menemukan orangnya. Aku pulang sendiri saja. Oh, aku tahu di mana Tuan Yao berada. Ayo ikut aku. Seharusnya aku sudah menyadarinya sebelumnya. Hari jadi aku dan Zhou Jinya. Jelas sudah 2 bulan yang lalu. Jadi hari ini. Hari jadi hari ini. Dikhususkan untuk Lin Yimian. Yimian, kali ini, akhirnya kamu berhasil juga. Direktur Zhou begitu memanjakanmu. Posisi Nyonya Zhou itu, cepat atau lambat pasti jadi milikmu. Sekarang aku sudah menjadi Nyonya Zhou. Jin Ye bilang, setelah acara selesai, akan mengumumkan bahwa dia dan Ruan Xixia bercerai. Saat itu saya akan resmi tinggal bersama Lulu.
Di rumah Zhou. Jam ini diberikan oleh Jin Ye kepada saya. Warisan keluarga Zhou. Hanya ibu Zhou yang bisa memakainya. Barang antik berharga. Ini bukan kalung mutiara yang saya berikan kepada Zhou Jin Ye. Atau jam tangan giok putih. Jam tangan giok putih ini adalah milik keluarga pengembala yang diwariskan. Hari ini adalah hari pernikahan kalian. Kakek tidak memiliki hadiah berharga lainnya. Jadi terimalah ini. Aku serahkan padamu. Tenang saja, kakek. Kami pasti akan menjaganya dengan baik. Aku Yao Jinye. Sepanjang hidupku, hanya mencintai Ruan Xixia. Tak disangka. Dia akan mengkhianati keluarga kami. Hal yang paling berharga. Begitu mudahnya diberikan kepada wanita lain. Ini milikku. Kembalikan padaku. Kak sia-sia. Kamu membuatku sakit. Ini hadiah dari Pak Zhou untukku. Jangan rebut, ya. Kamu. Nguyen Tritha. Kamu sebenarnya mau apa? Nona Nguyen, sudah salah orang. Memaksa bilang jam tangan yang aku pakai adalah miliknya. Dia tidak hanya memecahkan barang, tapi juga memukulku. Iya kan, kita semua sudah melihatnya. Sia-sia. Bahkan jika kamu ingin, aku akan membelikanmu. Sama persis. Kenapa kamu harus merebut barang orang lain? Ini adalah mahar yang kakekku berikan padaku. Aku menitipkannya padamu untuk dijaga. Apa kamu lupa, atau kamu melakukan ini demi membela dia? Berpura lupa. Aku seharusnya tidak datang acara variety ini. Seorang ibu tunggal. Tanpa dukungan apa-apa, diperlakukan tidak adil. Tidak punya suami. Bilang saja, tolong bela aku. Sia-sia. Bagaimanapun juga, kamu tidak boleh merebut barang orang lain. Begini. Kamu minta maaf kepada Nona Lin. Di depan semua orang. Hari ini, masalah ini dianggap selesai. Tidak mungkin. Orang yang berbuat salah bukan saya. Mengapa saya harus minta maaf? Saya hanya orang biasa, tidak punya uang, tidak punya latar belakang. Sekarang, bahkan hal yang saya suka, jam tangan, tidak bisa melindungi sama sekali. Nona Lin, jangan menangis. Memang benar. Itu salah Ruan Xixia. Hari ini aku akan menegakkan keadilan. Kamu mau apa? Kamu mau melakukan apa padanya? Bisa melakukan apa saja. Kamu bilang apa? Rambutku. Aku ini sedang melakukan apa? Meski marah sekalipun, tidak boleh dipotong. Rambut Nona Ruan. Nona Lin, ini bukan salahmu. Tidak ada yang menyalahkanmu. Kamu kembali ke kamar dulu. Istirahatlah dengan baik. Tenangkan emosimu. Nanti masih ada permainan yang harus diikuti. Dulu, Zhou Jinye pernah di pernikahan, bersumpah tidak membiarkan siapapun menyakitiku. Tapi sekarang, Zhou Jinye, orang yang merobek hatiku dengan tangannya sendiri, adalah kamu sendiri. Nona Liang, Tuan Yao sengaja meminta tim acara. Kami telah merekam satu permainan untuk Anda. Temanya adalah acara realitas tembak-menembak di luar ruangan. Saya tidak tertarik. Pak Yao secara khusus menginstruksikan. Anda harus hadir. Ini adalah posisi aman. Teropong bidik. Inframerah. Perhatian. Larikan jangan ke wajah.
Inframerah jangan diarahkan ke mata. Kita akan mulai segera. Kalau tidak, aku akan merasa sedih. Zhou Jinye, ini adalah acara yang kamu atur khusus untukku. Ruan Zixia, kamu sudah tahu kebenarannya. Kalau begitu, kamu, sebagai orang ketiga, seharusnya dengan jujur, mundur dengan sukarela. Kamu pikir dia mencintaimu sebanyak itu? Lin Yimian, jangan terlalu senang dulu. Hari ini aku adalah hari esokmu. Jangan keras kepala. Sebentar lagi aku akan buat kamu lihat. Zhou Jinye terhadap aku dan kamu tidak sama. Permainan dimulai. Kakak Xiaxia, di dalam senjataku, belum tentu peluru cet, loh. Asam sulfat. Sakit sekali. Tolong saya, Kak Xiaxia. Aku mohon, jangan lukai aku. Ruan Zixia, kenapa kamu begitu kejam? Kenapa terus-menerus melukai Lin Yimian? Padahal yang terluka adalah aku. Di matanya, hanya ada Lin Yimian. Sayang, kamu akhirnya sadar. Sudah agak membaik. Bukankah hanya lengan bawahku yang terluka? Kenapa seluruh lenganku malah semua dibungkus? Dokter menggunakan kulitmu untuk ditransplantasikan ke Nona Lin. Juga tidak banyak. Hanya satu lengan saja. Sia-sia. Bagaimanapun, kamu yang menyebabkan dia terluka. Anggap saja ini sebagai ganti rugi dari kamu untuk dia. Tapi tenang saja. Dia tidak akan menyelidiki lagi. Tanggung jawabmu. Zhou Jinye, kamu terlalu kejam. Kenapa kamu jadi seperti ini? Dulu kamu tidak pernah sekejam ini. Ini cuma ikut sebuah acara varietas saja. Kamu kok jadi sampai aku nggak kenal kamu. Aku sangat kecewa padamu. Pak Yo, Nona Lin sudah sadar. Dia minta ketemu dengan Anda secara khusus. Baiklah, saya akan segera ke sana. Sia-sia. Jangan selalu cemburu sembarangan. Bersikaplah lebih baik kepada Nona Lin. Zhou Jinye, saya benar-benar menyukaimu. Direktur Zhou dan ibu tunggal itu, apakah ini serius? Pasti serius. Lihat betapa manisnya mereka. Mungkin setelah acara selesai, mereka langsung menikah, pelan-pelan.
Dia masih berbaring di ruang perawatan. HMPH. Dengar juga buat apa? Dia bukan orang Pak Zhou. Lagi pula, dia dirawat di rumah sakit selama setengah bulan. Pak Zhou hanya datang sekali di hari pertama. Datang sekali saja. Setelah itu, tidak pernah datang menjenguknya lagi. Jangan bicara lagi. Ayo pergi. Tinggal 1 hari lagi. Aku bisa bebas. Sia-sia. Aku datang menjemputmu pulang. Kamu mau ngapain urus visa? Tidak ada apa-apa, hanya sekadar melihat-lihat. Sia-sia. Apakah kamu sedang marah padaku? Itu semua hanyalah pengaturan naskah acara variety show antara aku dan Lin Yimian. Tidak ada apa-apa. Kamu jangan salah paham. Sia-sia. Acara segera akan selesai direkam. Pada segmen terakhir, yang menang adalah Lin Yimian. Tim acara memberinya kesempatan untuk memilih naskah baru. Dia memutuskan, di episode terakhir, kamu yang jadi pemeran utama, bersama seorang tamu pria lainnya, menyelesaikan acara ini dengan baik. Terserah kalian. Lagi pula seperti yang kalian katakan, semuanya sudah skenario. Kalau begitu kita akan pergi ke lokasi rekaman sekarang. Ini akan direkam, adegan ranjang. Ini adalah naskah yang kamu maksud. Sia-sia. Acara variety show ini harus ada daya tarik. Sebenarnya itu hanya agar ada yang menarik untuk ditonton saja. Kita tidak perlu terlalu serius. Kamu hanya perlu berpura-pura saja. Lin Yimian memberiku memilih naskah seperti ini. Kamu malah setuju. Lin Yimian memberiku memilih naskah seperti ini. Kamu malah setuju. Saya, pemeran utama perempuan sudah datang. Mari kita mulai. Karena ini hanya untuk pamer. Mari kita buat lebih meriah. Ayo kita main lebih besar. Kamu dan pasanganmu juga harus ikut berfoto. Dengan begitu acaranya akan lebih menarik. Masuk akal. Kamu suruh Nona Lin datang ke sini. Baik. Nona Lin, jubah mandimu bisa dilepas sekarang. Sudahlah, sudahlah, sudahlah. Acara ini kita tidak syuting lagi. Ini juga disebut punya daya tarik. Ini juga disebut menarik untuk ditonton. Bukankah ini menghina orang? Ah, Kalau kalian berani lagi sembarangan menangkap orang masuk, aku tidak akan memaafkan kalian. Acara ini harus ada penutupnya. Iya, benar. Masih mau syuting. Kan masih ada dia di sini. lepaskan. Lepaskan aku. Menggoda tamu pria di acara variety. Sudah lompat ke tempat tidur. Sangat menjijikan. Ruan Zixia benar-benar tidak tahu malu. Tidak heran Pak Yo memilih Yimian bukan dia. Wanita seperti ini, pantaskah tidak ada yang mau sepanjang hidup sendiri sampai tua? Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun.
Selamat ulang tahun. Semoga kamu berulang tahun dengan bahagia. 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 Zhou Jinye, aku menyesal mencintaimu, menikah denganmu, lebih menyesal pernah percaya padamu. Lulu hari ini sangat bahagia. Yang penting dia bahagia. Jinye, apakah kamu bersama aku, daripada bersama Ruan Zixia, jauh lebih bahagia? Tentu saja sayang. Tak ada yang bisa mengalahkanmu. Acara varietas 2 hari lagi akan selesai. Jinye, kamu akan menepati janji mengadakannya pada hari itu. Pernikahan kita membuatku duduk di posisi Ibu Zhou, benarkan? Tentu saja, sayang. Kapan aku pernah bohong padamu? Hanya kamu yang istri sahku. Menyaksikan ini dengan mata kepala sendiri, hatiku ternyata tidak lagi sakit. Mungkin. Aku benar-benar sudah tidak lagi mencintai Zhou Jinye. Mereka sudah mulai menata pernikahan Zhou Jinye dan Lin Yimian yang akan segera berlangsung. Sayang. Aku mencari ke seluruh dunia baru menemukannya. Yang kedua. Semoga kamu menyukainya. Saat kamu menerima pesan ini, aku sudah pergi selamanya darimu, mendapatkan kehidupan baru. Besok adalah hari terakhir rekaman. Sekarang semua orang menebak. Di antara kita, pasangan mana yang akan berhasil? Perlukah menebak? Pasti Yao Xiao dan Lin Yimian. Saat mereka saling menatap, tatapan matanya bisa menarik perhatian. Serius deh. Lulu, jangan-jangan itu beneran anakmu. Yang asli, kan? Jadi kamu beneran sama yang itu. Gembala wanita sudah bercerai. Berencana menikah dengan Lin Yimian. Tunggu rekaman besok. Setelah selesai, saya akan kembali ke kehidupan nyata. Saya berjanji untuk melakukan segalanya untuk Lin Yimian. Yang saya bisa. Sudah selesai di acara variety. Ini tidak akan mempengaruhi
Aku dan Zixia. Kehidupan kami ke depannya. Ada apa ini? Dulu aku mengirim pesan padanya. Selalu dibalas dalam sekejap. Sudah 1 malam berlalu. Belum ada kabar. Apa yang terjadi? Di mana Ruan Zixia? Tidak tahu. Kami juga sedang mencari Ruan Zixia. Mungkin Ruan Nona berpikir. Rekaman variety show selesai. Saya pergi lebih awal dari sini. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya. Kamar akan dikembalikan dalam 1 jam. Setelah itu, mohon semua bersiap dengan barang pribadi masing-masing. Masing-masing. Istri. Istriku. Istriku. Dia kemana lagi? Dia tidak akan tahu tentang aku dan Lin Yimian. Yang terjadi, kan? Aku dan Lin Yimian sudah menikah. Itu bukan demi. Apakah mau didaftarkan secara resmi? Lulu sudah 4 tahun. Tidak bisa terus-menerus dianggap anak luar nikah, kan? Tapi kalau Zixia tahu, dia juga harus mengerti aku. Kita semua bersama. Sudah bertahun-tahun. Dia sangat mencintaiku. Bahkan sampai memikirkan hal kecil ini. Tidak mau melepaskan hal kecil ini. Ukuran hatinya masih ada. Tentang hal berikutnya, aku juga akan mengatasinya dengan baik. Akhirnya di hatiku, hanya Kuan Zixia, yang adalah istriku. Dia begitu mencintaiku. Asalkan aku mau kembali ke keluarga, aku pasti tidak akan terus mempermasalahkan hal kecil ini. Bukankah ini cincin pernikahan kita? Dibiarkan begitu saja. Tidak tahu untuk disimpan dengan baik. Barang-barang istri saya. Belum dibereskan. Tunggu sebentar, nanti kamu bersihkan. Tuan, kamera menunjukkan Nona Ruan sudah pergi tadi malam. Apa? Ngapain marah-marah? Tanpa salam langsung pergi. Benar-benar tidak masuk akal. Tuan Yao, Ruan Zixia sudah pergi. Apakah kamu mau mengejarnya? Ngapain dikejar-kejar? Perempuan itu tidak boleh dimanjakan. Dia sangat mencintaiku. Nanti saat dia sudah mengerti, dia pasti akan kembali mencariku. Besok adalah pernikahanku dengan Lin Yimian. Aku masih harus mempersiapkan diri. Yo Xiao, kenapa tidak ganti baju? Pernikahan akan segera dimulai. Hari ini adalah hari bahagiamu. Memang hari bahagiamu. Iya, Yo Xiao. Pernikahan hari ini. Tetapi, cara acara spesial disiarkan secara online. Agar semua penonton mengucapkan selamat kepada kamu dan Lin Yimian telah menikah. Kalian juga bukan tidak tahu. Aku dan Lin Yimian itu hanya sekadar formalitas. Ada apa yang perlu dikasih selamat? Ayah, main sama aku. Lulu, kalau nggak nurut lagi, hati-hati bikin mama baru marah. Mama baru, apa maksudmu? Aku cuma punya 1 mama. Kamu punya ibu baru. Ibu barumu. Namanya Ruan Zixia. Tunggu ayah menjemputmu pulang. Kamu akan bertemu dia. Aku tidak mau ibu baru. Aku sudah punya ibu. Namanya Lin Yimian. Cepat bawa dia pergi. Baik. Pergi.
Yo Xiao. Kamu jangan-jangan menyesal ya? Tidak mau menikahi Lin Yimian lagi. Dulu kamu demi Lin Yimian mengambil sertifikat. Tapi dia menipu Ruan Zixia. Telah menandatangani perjanjian perceraian. Kamu tidak mungkin Masih ingin menikah lagi, kan? rujuk. Segera panggil orang untuk mengganti bunga. Menara anggur merah juga harus dibongkar. Kan cuma ngerekam video sederhana, kan? Cepetan, rekam. Cepat. Tapi pengantinnya belum datang. Gak perlu pengantin. Cuma mau syuting acara variety, kan? Hanya syuting acara variety show saja. Cepatlah. Jangan buang waktu. Aku mau rujuk dengan Ruan Zixia. Tuan Yo, kamu benar-benar mau rujuk hari ini? Ada masalah. Memang aku sudah memutuskan. Setelah variety show selesai, kembali ke kehidupan semula. Lalu bagaimana dengan Lin Yimian? Bagaimana? Ini ada hubungannya dengan Lin Yimian. Apa hubungannya? Ruan Zixia adalah satu-satunya bagiku. Itu adalah hasil usahaku keras. Istriku yang aku nikahi. Aku ingin bersamanya seumur hidup. Menjalani hidup bersama sampai tua. Segala hal besar dan kecil dalam hidupku. Semua membutuhkan kehadirannya. Bagaimana mungkin aku benar-benar berpisah darinya? Aku akan langsung menelepon sekarang. Panggil kembali Ruan Zixia. Zhou Jinye, aku akan mendukungmu dan Lin Yimian. Selamat siang. Nomor yang Anda dial adalah nomor yang tidak ada. Nomor yang tidak ada. Bagaimana mungkin ini nomor yang tidak ada? Selamat siang. Nomor yang Anda dial adalah nomor kosong. Sia-sia? Apakah nomornya sudah dinonaktifkan? Benar. Saya masih bisa mengirim pesan teks padanya. Sia-sia. Kamu di mana? Apakah sia-sia memblokir aku? Dia menyadari Tentang aku dan Lin Yimian. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Aku menyembunyikannya dengan baik. Bagaimana dia bisa tahu? Yo Xiao. Lihat trending. Ada masalah besar. Sia-sia ternyata. Tahu segalanya. Yo Xiao. Foto-fotomu dengan Lin Yimian bersebar di mana-mana. Wartawan yang mewawancarai. Semua orang sudah menemukan saya di sini. Cepat tangani ini. Foto kalian bertiga juga sudah bocor. Sekarang seluruh internet tahu. Lulu adalah milikmu. Anak kandungmu. dia. Dia sudah tahu semuanya. Dia sudah tahu semuanya. Aku sudah menemukan. Ini adalah kekasihku. Hari ini aku akan menegakkan keadilan. Apa yang kamu lakukan? Kamu mau melakukan apa padanya? Semua bisa. Dokter menggunakan kulitmu untuk transplantasi ke Nona Lin. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Jin Ye, kau akan menepati janji. Pada hari itu diadakan pernikahan kita. Biarkan aku duduk di tempat Ibu Zhou. Benar kan? Tentu saja. Kapan aku pernah bohong padamu? Hanya kamu yang menjadi istri sahku. Sia-sia karena sudah tahu semuanya. Makanya dia memblokir semua kontakku. Makanya aku tidak bisa menemukannya. Selesai. Selesai, selesai. Sia-sia tidak mau aku lagi. Dia pergi. Dia tidak akan memaafkanku lagi. Sudahlah, Yo Xiao. Ruan Zixia pergi ya sudah. Kamu bisa saja bersama Lin Yimian. Bahagia selamanya. Kamu bilang apa? Aku bilang, bagaimanapun, kamu dan Lin Yimian sudah punya anak. Lebih baik kalian bersama saja. Jangan pikirkan Yuan Zixia lagi. Memang benar. Yuan Zixia itu cuma seorang gembala. Di tubuhnya pasti ada aroma kambing yang kuat. Sama sekali tidak sebanding dengan Lin Yimian. Katakan sekali lagi. Bukankah kamu yang bilang kepada kami? Dia adalah seorang gembala. Aku tidak pernah bilang begitu. Kalian yang ada di sini. Satu persatu. Dengarkan baik-baik. Siapapun yang membuatku dengar lagi. Menghina istriku di depanku.
Aku akan membuatnya tidak bisa bangkit lagi seumur hidupnya. Segera. Langsung. Temukan jejak Ruan Zixia untukku. Cepat. Sasha ternyata benar-benar meninggalkan aku. Dia pergi. Dia tidak mau lagi sama aku. Sebenarnya sejak kapan dia mulai merencanakan pergi dari aku? Sasha, aku datang menjemputmu pulang. Kamu mau apa saat mengurus visa? Tidak apa-apa, hanya sekedar melihat-lihat. Ternyata sejak saat itu, dia sudah membuat rencana. Ruan Zixia. Tak peduli kemana kamu pergi. Aku pasti akan menangkapmu. Dan membawamu kembali. Jangan harap bisa meninggalkanku begitu saja. Sia-sia. Aku sudah menghubungi kedutaan, badan intelijen, dan juga tempat-tempat yang pernah kita kunjungi dulu. Sudah mencari ke semua tempat. Di mana-mana tidak ada kabar tentangmu. Kamu sebenarnya pergi kemana? 15 hari. Kamu benar-benar menghindariku. Selama 15 hari. Selama bertahun-tahun ini, kita belum pernah berpisah. Sudah begitu lama. Iya. Memang benar. Saya yang salah. Tapi sudah banyak hari berlalu. Kamu juga seharusnya sudah mereda. Kamu mau ribut sampai kapan? Kapan? Pak Yo. Sudah dapat petunjuk tentang istri Anda. Dia kemana? Dia kemana? Istri Anda ada di rumah tua. Kalau Anda pergi, bisa bertemu dengannya. Cepat. Siapkan mobil untuk pergi ke rumah tua. Sia-sia. Jin Ye. Akhirnya kamu kembali. Kami sudah menunggu kamu lama. Bukankah kamu yang bilang ingin mencari ayah? Cepatlah pergi, ayah. Kamu kenapa ada di sini? Di mana Sasha? Kamu terlalu tidak sopannya. Ah, lengah dengan istri dan anak-anak. Janji sudah dibuat. Kamu juga tidak mengurus pernikahan. Hanya tahu mencari. Gadis penggembala yang gila. Benar-benar tidak pantas. Sia-sia malah tidak ada di sini. Kamu berani menipuku. Maaf, Pak Yo. Itu karena tuan yang menyuruhku. Kalau tidak, kamu tidak akan datang ke rumah tua untuk bertemu nona muda dan nona kecil. Dia bukan nona muda yang manapun. Ingat baik-baik. Nona muda keluarga Yo. Hanya ada satu. Itu adalah Ruan Zixia. Jin Ye. Gadis penggembala itu pun lari. Istrimu yang sah sekarang adalah Yimian. Dengarkan kata orang tua. Segera selesaikan pernikahannya. Itu Ruan Zixia. Sudah menikah denganmu selama 5 tahun. Tidak pernah untuk keluarga Yo. Melahirkan seorang penerus. Dan Yimian telah melahirkan anak untuk keluarga Yo. Adalah seorang pahlawan. Kamu harus memperlakukan dia dengan baik. Jin Ye. Mulai sekarang kita akan bersama-sama dengan baik. Kamu sedang apa? Aku akan selalu menemanimu. Melakukan apa? Selalu menemani aku.
Aku sudah buatkan untukmu sup yang paling kamu suka. Cepat coba. Zhou Jinye, aku suka kamu. Takut tapi tetap datang. Aku ingin menemanimu. Saat kita terjun payung, kamu tunggu saja di samping. Tidak. Aku ingin pergi bersamamu, melihatmu melakukan hal yang kamu sukai. Aku juga akan sangat bahagia. Aku sedang bicara denganmu. Kamu dengar tidak? Cepat selesaikan pernikahan dengan Yimian. Biarkan dia melahirkan seorang anak laki-laki untuk keluarga Yao. Untuk menopang usaha keluarga Yao. Agar nanti mereka tidak mengatakan bahwa keluarga Yao tidak memiliki penerus. Cukup. Kalian selalu memaksa aku mewariskan keturunan. Menopang keluarga. Apakah ada yang pernah memikirkan perasaanku? Hanya sia-sia yang berbeda. Dia hanya berharap bahagia selamanya. Hidup dengan senang. Dia mencintai aku apa adanya. Bukan apa-apa. Pangeran dari keluarga kaya. Hatiku sangat sakit. Aku kehilangan orang yang paling mencintaiku di dunia ini. Dia yang paling mencintaiku. Aku tidak bisa tanpa sia-sia. Aku harus mencarinya. Jin Ye. Kalau kamu tidak memikirkan aku, setidaknya pikirkan Luli. Dia tidak bisa hidup tanpa ayah. Ayah, jangan cari perempuan jahat itu. Dia mengunggah foto kamu dan mama di internet. Dia orang jahat. Sebenarnya kamu sudah bilang apa saja kepada anak itu? Kamu sudah bilang apa? Aku bilang yang sebenarnya. Foto-foto itu pasti diunggah oleh Ruan Zixia ke internet. Selain dia, tidak ada yang punya kunci asrama. Dia melakukan ini hanya untuk merusak reputasiku. Dia bukan orang sepertimu. Aku tidak mengizinkanmu untuk berbicara tentang dia. Satu kata buruk pun. Hati-hati, aku akan membuatmu menyesal. Jin Ye. Kamu hanya terpesona olehnya. Dia sama sekali tidak seinosen yang kau bayangkan. Dia tidak sepolos itu. Aku sudah melihatnya. Dia mengambil foto dengan ponselnya. Apa yang kau katakan? Bukankah kau bilang tidak ada orang di asrama? Apa ini semua sengaja kau lakukan? Kamu sengaja menggoda aku ke asramamu. Hanya agar sia-sia. Tahu semuanya ini. Benarkan. Benarkan. Jin Ye, jangan begitu. Kamu menyakitiku. Jawab aku. Apakah ini sengaja? Jin Ye, kamu ini sedang apa? Tenanglah. Lepaskan. Cepat. Lepaskan ibuku. Aku mau cari Paman Sen untuk memukulmu. Lulu, jangan bicara sembarangan. Kamu pergi dan periksa dengan jelas. Paman Shen yang dia maksud. Sebenarnya siapa dia? Ya. Tuan Yao. Semua sudah diselidiki dengan jelas. Pasangan selingkuh Nona Lin adalah dari kelompok bisnis Shen. Shen Ze. Bagus sekali, Lin Yimian. Sangat baik. Pak Manajer Sen. Tenang saja, Zhou Jinye selalu hanya menganggapku sebagai mainan. Aku hanya ingin membalas dendam padanya. Bagaimana mungkin aku benar-benar mencintainya? Kamu adalah orang ketiga dari keluarga Zhou. Aku mengandung anakmu, menikah ke keluarga Zhou. Nanti biarkan keluarga Zhou membesarkan anakmu menjadi dewasa. Ini adalah balas dendam terbaik kita terhadap Zhou Jinye. Yang terbaik. Bukan? Jinye, aku tidak pernah mengatakan hal seperti itu. Pasti Ruan Zixia yang ingin mencelakakanku. Rekaman yang dipalsukan oleh seseorang. Aku tidak bersalah. Lulu, dia benar-benar anakmu. Masih berbohong di saat seperti ini. Lalu ini juga. Ini juga. Ada yang menuduhmu secara tidak benar. Bahkan ini juga. Ada yang menuduhmu tidak adil.
Apa? Anak ini bukan anak Jin Ye. Kamu berani menggunakan anak orang lain untuk menyamar sebagai Jin Ye, bahkan berani main-main dengan keluarga Zhou. Ibu, semua ini adalah kesalahpahaman. Saya bisa menjelaskan. Kamu itu siapa sih? Sampai-sampai berani memanggilku ibu. Rekaman dan bukti ada di sini. Kamu masih mau menipu? Panggil orang. Bawa mereka berdua. Pisahkan aku. Yang kecil dikirim ke panti asuhan. Lulu. Lulu. Ibu. Lulu. Yang besar. Kalau begitu, biar kamu yang tangani. Lulu. Jin Ye, apapun yang kamu lakukan padaku, aku bisa menerimanya. Aku mohon padamu, lepaskan anak itu. Sebuah jalan keluar. Bagaimanapun, dia memanggilmu begitu. Selama bertahun-tahun sebagai ayah. Datang, orang. Nona Lin sudah gila. Bawa dia ke rumah sakit jiwa. Untuk perawatan yang baik. Zhou Jinye, kamu yang tidak berguna. Kamu sudah menikah dengan Ruan Zixia selama 5 tahun. Tapi tidak bisa punya anak. Malah menyalahkanku bersama orang lain. Kamu terus berkata, kamu sangat mencintai Ruan Zixia. Haha. Akhirnya aku juga terbuai sampai keranjang. Kamu yang menipu Ruan Zixia untuk bercerai. Kamu yang menyakitinya. Berhenti. Lin Yimian. Sepertinya aku masih berlembut padamu. Aku pasti akan membuatmu merasakan. Apa arti rasa hidup yang tidak seindah bunga anggrek. Kamu mau apa? Sungguh lucu. Aku malah membiarkan orang sepertimu memotong rambut sia-sia. Jangan. Rambutku. Rambutku. Aku hampir lupa. Orang sepertimu. Jangan biarkan kulit sia-sia tetap ada. Jangan, Jin Ye, jangan. Bawa dia pergi untukku. Baik. Simpan kulit sia-sia. Lalu bawa dia ke rumah sakit jiwa. Jin Ye, aku salah. Tolong maafkan aku. Sia-sia. Aku pasti akan mencari kamu kembali. Kepala Yo. Anda dan Lin Yimian. Perjanjian cerai. Sudah siap. Keberadaan Nyonya. Sudah diselidiki bagaimana. Belum ada hasil. Tidak berguna. Aku akan periksa sendiri. Ah. Tidak menyangka. Yo Xiao sebelumnya sangat menyukai Lin Yimian. Hingga rela bercerai demi dia. Tapi sekarang bilang. Kalau tidak mau ya sudah. Langsung mengusir orangnya. Dengar-dengar Lin Yimian. Sudah gila. Dikurung. Anak. Juga dikirim ke panti asuhan. Sejak Ruan Zixia pergi. Yo Xiao jadi tidak bersemangat. Mencarinya sampai gila. Iya. Yo Xiao. Jangan minum lagi. Aku tahu kamu sangat merindukan kakak ipar. Tapi grup Yo membutuhkanmu. Banyak karyawan. Masih bergantung padamu untuk makan. Sia-sia. Aku hanya ingin sia-siaku. Nyawa keluarga Yo. Para karyawan itu hidup atau mati. Ngapain peduli sama aku? Yo Jinye. Aku suruh kamu minum. Kalau bukan karena kamu sering mabuk semalam. Kegagalan proyek miliaran itu. Bagaimana anakku bisa? Kehilangan pekerjaan merasa putus asa. Kau harus membayar nyawa anakku. Bayar nyawa dan uang. Menuntut uang. Bukankah itu hanya ingin uang? Aku punya banyak. Siapa lagi yang ingin datang? Ayo.
Dia memukul orang. Dia memukul orang. Grup Zhou, anak sulung memukul orang. Dia memukul orang. Dengar-dengar kamu yang memproduksi acara realitas perceraian. Ini untuk kekasihmu, Lin Yimian. Pacaran pakai dana kantor, ya. Kabar bilang kamu dan Nona Lin sudah punya anak. Tapi dari sumber yang dapat dipercaya, anak itu bukan anak kandungmu. Makanya kamu mau membunuh dan menghilangkan jejak. Benar kan? Kepala Yo. Kamu menyebabkan karyawannya bunuh diri. Keluarga korban mengadukan keadilan. Orang di balik kejadian ini mungkin adalah kamu, istri sahmu, atau gadis penggembala. Katakan sekali lagi. Coba, gembala wanita. Kau berani menghina dia. Aku akan mengambil nyawamu. Ah. Kami sedang melakukan wawancara yang normal. Dasar apa kamu memukul orang? Kepala Tuan Zhou, kenapa kamu begitu terburu-buru? Pasti dia menanyakan tentang luka hatimu, kan? Jangan tanya lagi. Semua jangan tanya lagi. Ini terlalu berlebihan. Sia-sia. Tuan Zhou, tolong minta maaf. Jika tidak, kami akan mengunggah video Anda memukul orang ke internet. Saham Zhou sudah turun selama beberapa hari berturut-turut. Jika terungkap lagi Anda video orang memukul, Sia-sia. khawatir bahwa keluarga Zhou akan menimbulkan kontroversi. Pak Yo. Apakah Anda benar-benar tidak peduli sama sekali? Tidak peduli. Pergi. Sia-sia? Tunggu aku. Sia-sia. Siapa kamu? Lepaskan. Bukan. Kamu bukan sia-sia. Bagaimana kamu bisa bukan sia-sia? Di mana sia-sia? Cepat bicara. Di mana sia-sia? Saya bagaimana tahu? Gila ya. Saya yang salah mengenali. Di lautan manusia yang luas. Ruan Zisia. Kau sebenarnya kemana? Sebenarnya aku harus bagaimana lagi? Aku bisa menemukanmu. Senang sekali, para tokoh dari berbagai kalangan dapat berpartisipasi dalam upacara peluncuran proyek kami. Ini adalah proyek pertama saya, bekerja sama dengan grup Sangshi. Ini adalah suara sia-sia. Saya percaya bahwa proyek ini tentu tidak akan mengkhianati harapan semua orang. Proyek kali ini, dengan kerjasama dari manajer Sang, sangat menyenangkan. Menunggu proyek selesai. Selamat datang masyarakat, teman-teman dari berbagai kalangan, datang untuk berkunjung dan memberikan arahan. Semoga kerjasama yang menyenangkan. Pak Ruan. Semoga kerjasama yang menyenangkan. Sia-sia. Benarkah itu kamu? Akhirnya aku menemukanmu. Tuan Yo. Aku sudah menemukan keberadaan Nyonya. Dia sekarang berada di kantor pusat Shang di luar negeri. Cepat. Siapkan pesawat pribadi. Aku akan menjemputnya kembali. Ya. Selamat datang di Tianzhuang. Tentu saja. Dapat diundang langsung oleh Tuan Ruan. Merupakan kehormatan bagi saya. Setelah menikah dengan Zhou Jinya, saya selalu, dalam identitas sebagai Nyonya Zhou, menghadiri acara seperti ini. Di mata semua orang, aku hanyalah pelengkapnya. Selama bertahun-tahun, ini pertama kalinya, aku mendapatkan rasa hormat yang tulus dari orang lain. Sekarang, saya menjadi mitra proyek dan presiden grup Sang, setara. Bahkan membuat kakek tinggal di villa mewah. Perasaan ini benar-benar menyenangkan. Apa yang sedang dipikirkan? Aku awalnya mengira Nona Ruan. Dia wanita yang lemah lembut. Tidak menyangka Nona Ruan lebih berani daripada siapapun. Kenapa Tuan Sang berkata begitu? 30 tahun lalu, keluarga Shang sudah mengincar gudang emas di bawah ladang.
Namun tidak ada yang pernah. Ekstraksi itu. Hingga kehadiranmu. Kamu memberikan rencana ekstraksi yang sangat masuk akal. Yang memungkinkan. Ekstraksi maksimal. Tambang bawah tanah yang baru. Dan sekaligus menjaga. Lingkungan ekologi Tianzhuang. Kebijaksanaan seperti ini. Membuatku merasa tertinggal. Aku hanyalah seorang penggembala saja, tidak mengerti banyak, hanya melakukan hal-hal yang bisa kulakukan. Tapi kamu mengelola desa ini dengan baik. Tertata rapi. Sangat mengesankan. Domba yang bisa kamu gembalakan. Pasti sangat bahagia. Pakaian ini aneh sekali. Aku tidak terbiasa. Kamu sudah menikah denganku. Sekarang statusmu adalah Nyonya Yao. Tentu saja harus berpakaian lebih rapi. Tidak bisa seperti sebelumnya. Dengan penampilan seperti gembala. Ketika aku pertama kali mengenalmu, kau masih hanya seorang gembala yang memeluk domba kecil. Berfoto dengan para pengunjung. Seandainya aku tidak membawamu keluar, kapan kamu punya kesempatan melihat langit yang begitu luas seperti ini? Manis. Merek-merek barang mewah ini. Kamu harus hafal betul. Nanti saat bergaul dengan istri-istri kaya lainnya. Ketika bersosialisasi. Jangan sampai mempermalukan keluarga Yao. Bahkan seseorang yang baru dikenal sebagai mitra kerja, bisa menganggapku sebagai sosok yang layak untuk dihormati, dan bisa melihat kelebihanku, dan yang selalu mengucapkan cinta padaku. Zhou Jinye justru hanya menganggapku sebagai lampiran miliknya, sebagai sebuah vas yang hanya indah, tapi kosong, sungguh konyol. Direktur Utama, saya yakin kamu sudah melihat komentar negatif tentang saya di internet. Aku ingin tahu, di tengah badai ini, kenapa kamu masih mau bekerja sama denganku? Apakah kamu tidak takut? Apakah reputasi keluarga Sang terpengaruh? Yang bisa mempengaruhi sebuah produk adalah reputasinya. Selalu berasal dari karakter seseorang. Karaktermu tidak bercacat sama sekali. Kenapa aku harus peduli? Tapi di internet, semua mendukung Zhou Jinye dan Lin Yimian, iri dengan mereka yang memiliki anak yang lucu. Bagi saya yang merupakan seorang pecundang, hanya celaan dan penghinaan. Semua ini adalah sekelompok orang yang tidak mengerti situasi. Ngomong-ngomong, Nona Ruan, keluarga Yao dan keluarga Shang selalu bersaing satu sama lain. Sejak kehadiranmu, Tianzhuang, keluarga Yao tak pernah lagi bisa bersaing dengan keluarga Shang. Sejajar. Yao Jinye tahu tentang hal ini. Dia pasti akan menyesal telah menceraikanmu. Tenang saja, Bos Xiao Sang. Kami sudah menandatangani kontrak dengan Sang Corporation, hak pengembangan Tianzhuang, milik keluarga Sang. Meskipun Yao Jinye kembali mencarimu, apakah kamu tidak akan berubah pikiran? Kami sudah bercerai sejak lama. Baginya, dia hanya orang asing. Nona Ruan, bolehkah saya mengundangmu? Mau menari satu lagu? Maaf ya, aku nggak terlalu bisa. Kebetulan banget. Aku juga nggak bisa. Jangan khawatir. Aku nggak akan menginjakmu. Lepaskan dia. Lepaskan dia. Dia bilang dia tidak akan melompat. Aku tidak mengizinkanmu sembarangan. Sentuh tangannya. Zhou Jinye, bagaimana kamu bisa di sini? Itu dari grup Yao. Pangeran muda. Kenapa dia bisa datang ke sini? Keluarga Shang dan Yao selalu menjadi pesaing. Tidak mungkin mengundang Yao Jinye. Lihat ekspresi Yao Jinye. Kenapa sepertinya? Dia juga kenal dengan Tuan Ruan. Aku selalu merasa Tuan Ruan sangat familiar. Sepertinya pernah melihatnya di mana. Oh, Saya ingat sekarang. dia adalah istri Zhou Jinye. Istri. Sayang. Akhirnya saya menemukanmu. Kamu tahu kamu. Hari-hari saat aku pergi.
Bagaimana aku bisa melewatinya? Sayang, lepaskan aku. Sayang, aku datang menjemputmu pulang. Ikut aku. Tuan Zhou, tolong lepaskan saya. Kamu memanggil saya apa? Sia-sia. Saya suamimu. Kamu memanggil saya Yaozong. Zhou Jinye, kita sudah bercerai sejak lama. Sekarang kamu adalah Lin Yimian, suami. Saya tidak mungkin kembali bersamamu, apalagi biarkan kamu terus mempermalukan saya. Silakan pergi. Istriku, ikutlah denganku. Tentang Lin Yimian. Aku akan jelaskan semuanya dengan jelas padamu. Cepat lepaskan. Pertama, janji ikut aku. Kalau tidak, aku tidak akan melepaskan. Ah, ini. Menampar Direktur Yao. Ini terlihat. Direktur Yao terlalu bersemangat. Istriku. Selama bertahun-tahun ini, kamu begitu lembut padaku. Sekarang kamu malah memukulku. Apa salahnya kalau aku memukulmu? Menggambarkan apa yang pernah kamu lakukan padaku. Aku bahkan bisa memukulmu 10 kali. Kalau saja aku mau, 100 tamparan juga tidak cukup menghilangkan rasa sakit. Tidak apa-apa, sia-sia. Asalkan kamu mau pulang bersamaku. Memukul. Kamu mau memukulku bagaimanapun tidak masalah. Bagaimanapun. Kamu adalah orang yang aku perjuangkan dengan susah payah. Istri yang dibawa pulang. Zhou Jinye. Berkedok penuh perasaan ya, kamu menggunakan rekaman program sebagai alasan menipuku untuk menandatangani perjanjian cerai. Dan di depan mataku, bercinta dengan Lin Yimian. Tanpa batas, membiarkan dia mempermalukan saya. Kau berpura-pura seperti ini, membuat saya merasa jijik. Kau bilang saya jijik. Kau bilang saya jijik. Iya, jijik. Di mataku, kamu itu pria sampah. Sekarang aku melihatmu, aku ingin muntah. Sia-sia, aku mohon padamu. Jangan lihat aku dengan tatapan seperti itu. Jangan lihat aku seperti itu. Aku memohon padamu. Kau tidak mengenaliku. Aku Yao Jinye. Kita bersumpah untuk saling mencintai seumur hidup. Apakah semua ini sudah kau lupakan? Sia-sia. Kau yang terlebih dahulu melupakan cinta yang setengah hati. Aku tidak peduli. Tidak peduli. Ikuti aku. Naik pesawat. Aku akan jelaskan dengan jelas. Aku akan jelaskan dengan jelas saat naik pesawat. Pak Yao. Aku sarankan kamu pikirkan baik-baik. Tuan Yuan sekarang sudah menjadi mitra saya. Di perusahaan Shang. Kamu tidak berhak membawanya pergi. Kalau kamu tidak mau. Ditahan. Tolong pergi sekarang. Bersihkan jalan. Aku sedang bicara dengan istriku. Bukan urusanmu untuk berbicara. Dia bukan istrimu. Sekarang dia adalah mitra saya di bisnis. Di wilayah bisnis saya. Siapapun yang mengganggu saya akan berurusan. Kenapa kamu berpura-pura? Apakah kamu berani menggangguku? Bawa Pak Yao pergi. Ya. Sia-sia. Sia-sia, dengarkan aku jelaskan. Berikan aku satu kesempatan. Aku dan Lin Yimian sudah bercerai. Dia tidak akan menjadi lagi penghalang di antara kita. Sia-sia, tolong maafkan aku. Sia-sia. Yao Jinye. Apa maksud kata-kata ini? Pangeran dari keluarga Yao. Ternyata pernah menikah dengan wanita lain. Aku sudah menikah denganmu selama 5 tahun. Tapi, anakmu dengan Lin Yimian sudah berumur 4 tahun. Teman-teman di sekitarmu, termasuk keluarga, semua tahu tentang keberadaan mereka. Hanya aku yang tidak tahu apa-apa. Masih perlu dijelaskan apa? Sia-sia. Anak itu hanya sebuah kecelakaan. Alasan aku menyembunyikannya darimu adalah karena tidak ingin kau terluka. Sia-sia. Dari awal hingga akhir. Aku ingin bersama, sepanjang hidup. Hanya kamu saja. Sia-sia. Tapi kamu tetap, untuk Lin Yimian, untuk anak kalian. Berbohong padaku langsung, tanda tangan surat cerai. Bukankah begitu? Bicara tentang sumpah setia di gunung dan laut, seumur hidup.
Hanya untuk memudahkanmu, menggunakan untuk menginjak-injak hati yang tulus. Hanya kebohongan belaka. Ayo kita pergi. Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Bagus. Sia-sia. Sia-sia? Jangan pergi. Dengarkan aku menjelaskan. Aku tidak akan menyerah. Aku pasti akan memohon maaf padamu. Sia-sia. Ayo. Yang bernama Yo itu datang lagi. Biarkan saja. Sig. Dulu kamu bersamanya. Kakek tidak menyetujuinya. Tapi saat itu, kalian berdua saling mencintai. Tak bisa dihentikan meski sudah dinasihati. Gadis di padang rumput. Berani mencinta dan berani membenci. Kalau dia telah mengecewakanmu. Berpisah pun tak apa. Tapi tetap harus berbicara jelas dengan dia. Tidak bisa bingung-bingung. Harus jelas. Tuan Yo, Nona di rumah kami, sudah mengatakan dengan sangat jelas. Dia tidak ingin bertemu denganmu. Juga tidak ingin diganggu. Tolong pulang saja. Tidak. Sia-sia hanya sedang marah sebentar. Dia sangat mencintaiku. Saat dia sudah tenang, dia pasti akan menemui aku. Aku bisa menunggu. Aku tidak akan menyerah. Aku sudah sangat jelas memberitahunya tentang apa yang harus dilakukan. Ini dia sendiri yang tidak mau menerima kenyataan. Berbicara lebih banyak tidak akan membantu. Tunggu dia tenang dulu. Dia pasti akan pergi sendiri. Sia-sia. Aku tahu kamu bisa mendengar. Aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Tolong maafkan aku. Tolong temui aku sekali lagi. Kalau kamu tidak mau bertemu aku akan terus berlutut di sini. Dulu. Juga hujan deras seperti ini. Kalau tidak bisa menikahi Sisia, aku tidak akan pergi. Zhou Jinye. Kakek menyuruhku bertanya padamu, bisakah kamu menjamin seumur hidup akan setia sepenuh hati padaku, setia sampai mati? Aku bisa. Aku, Yo Jinye, akan menyayangi Ruan Sisia, menghormati Ruan Sisia, sampai akhir hayatku. Aku benar-benar manis, ya? Sia-sia. Aku mohon, maafkan aku. Asalkan kamu mau kembali ke sisiku. Aku janji, tidak akan mengecewakanmu. Tolong berikan aku satu kesempatan. Kenapa kamu yang datang? Di mana Sia-sia? Kenapa dia belum keluar untuk menemuiku? Tuan Yo, hujan sebesar ini. Pemilik rumah saya khawatir. Dia khawatir tentang saya. Saya sudah tahu. Saya sudah tahu. Dia peduli pada saya. Tuan Yo, pemilik rumah saya bilang, dia sangat menyukai villa ini. Dia khawatir. Jika terjadi sesuatu padamu di sini, akan sangat sial. Jadi, meskipun kamu ingin mencari 3, tolong carilah tempat lain. Dia benar-benar mengatakan itu. Yo Zong, jangan terlalu berharap. Silakan pulang. Sia-sia. Aku tidak menyangka kamu akan mengatakan padaku hal yang begitu kejam. Iya. Semua ini salahku. Aku yang melukai hatimu. Kamu berhak menyalahkanku. Jika kamu tidak bisa memaafkanku, aku akan berlutut di sini menunggu.
Bersujud sampai kamu memaafkanku. Nona. Sudah di luar. Bersujud selama 3 hari. Tidak makan dan minum. Bahkan pingsan beberapa kali. Tidak mau pergi apapun yang terjadi. Dia pikir dengan begitu, hanya itu yang bisa menyentuhku. Lucu. Zhou Jinye, kamu benar-benar menyedihkan dan lucu. Tidak lama lalu, kamu bahkan berusaha menyenangkan Lin Yimian dengan terus menyakiti aku. Sekarang, apa wajahmu untuk meminta maaf dariku tentang Zhou Jinya? Tidak perlu melapor padaku lagi. Dia hidup atau mati. Itu bukan urusanku. Iya. Nona, Tuan Xiang telah menelepon. Dia bilang, rencana pengembangan terbaru di Tianzhuang sudah dia siapkan. Anda perlu pergi langsung ke perusahaan untuk konfirmasi dan melihatnya. Baik, saya mengerti. Silakan, Pak Ruan. Sia-sia. Akhirnya aku menunggumu. Kamu sangat cantik. Sama seperti saat pertama kali aku bertemu denganmu. Persis sama. Buang dia keluar untukku. Sia-sia. Kamu. Sia-sia. Aku akan kembali lagi. Sia-sia. Pak Ruan. Suamimu benar-benar mencintaimu. Kalau begitu, maafkan dia saja. Dia sudah berdiri di bawah selama sehari. Tidak makan dan tidak minum. Suara sudah serak. Suami saya. Anda salah orang, kan, Tuan Ruan? Saya tidak salah. Lihatlah. Orang di foto ini, bukankah Anda? Coba lihat ini. Orang di foto itu adalah istri saya. Orang ini di foto adalah istri saya. Saya benar-benar mencintainya. Tapi aku melakukan kesalahan. Membuat dia marah. Kalau kamu bertemu dengannya, tolong katakan padanya. Aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku mencintainya. Kamu pegang ini. Aku benar-benar mencintainya. Istriku. Kamu akhirnya mau bertemu aku. Istriku. Jangan. Zhou Jinye, sampai kapan kamu mau begitu? Kecanduan cinta yang mendalam, kan? Sayang. Aku tahu aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku mohon, maafkan aku. Mau pulang bersamaku. Iya. Melihat permintaannya yang tulus untuk meminta maaf, Tuan Ruan, Anda harus memaafkannya. Dia minta maaf. Apakah saya harus memaafkannya? Lalu bagaimana dengan semua luka yang dia berikan padaku? Itu dianggap apa? Sayang. Sudah bertahun-tahun lamanya, kamu masih tidak menunjukkan kemajuan sama sekali. Kamu masih menggunakan cara menyiksa diri sendiri untuk memaksa aku secara moral. Dengan cara yang memalukan memeras aku. Tapi kamu salah perhitungan, Zhou Jinye. Sekarang aku tidak peduli apapun. Tidak peduli soal pemaksaan moral. Tidak peduli yang disebut muka atau harga diri. Apalagi peduli padamu. Trik kotormu itu. Sekarang tidak akan bisa mengendalikan aku. Sedikit pun tidak. Tapi sayang. Aku melakukan semua ini. Benar-benar karena aku sangat peduli padamu. Aku memohon padamu beri aku kesempatan terakhir.
Perhatikan baik-baik perilakuku. Jika aku salah, kalau kamu mau aku 3 kali, aku takkan pernah mengeluh. Tapi, Dasar apa? Apa? apa hakku untuk memberimu kesempatan kedua untuk menyakitiku? Zhou Jinye, sejak kamu memutuskan untuk bersama Lin Yimian, mulai dari saat itu, semuanya sudah hancur. Kamu bilang ingin menghormati saya, melindungi pria saya. Tapi sudah kamu bunuh sendiri. Jangan. Jangan katakan lagi. Aku mohon, jangan lanjutkan lagi. Sia-sia. Aku tidak akan pernah berhenti mencarimu. Tidak akan pernah. Sia-sia. Aku membelikanmu bunga favoritmu. Kamu setiap hari di sini. Keluarga Zhou kalian tidak punya hal lain yang bisa dilakukan. Memohon maaf padamu adalah hal yang paling penting. Asalkan kamu mau berjanji ikut aku pulang. Aku siap melakukan apa saja. Tidak suka bunga. Tidak apa-apa. Saya masih membeli yang lain. Ini adalah perhiasan model terbaru. Kamu pasti akan suka. Saya tidak suka. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, saya akan membeli yang lain lagi. Bunga dan perhiasan. Aku tidak suka semuanya. Semua yang kamu berikan. Aku tidak suka. Kamu dan aku juga tidak suka. Jangan datang lagi mencari aku. Sia-sia. Sia-sia. Pak Yo. Zixia sudah menjelaskan dengan sangat jelas kepadamu. Saya minta padamu untuk tidak mengganggunya lagi. Ini adalah urusan kami suami istri. Hah? Kamu jangan ikut campur. Zixia sudah menjadi mitra perusahaan Shang. Dia punya urusan. Aku yang urus. Aku pasti akan mengurusnya. Ya, kamu yang bikin masalah dari belakang. Sia-sia. Dia tidak mau ikut aku pulang. Zhou Jinye, kita sudah selesai. Kamu sendiri yang salah. Jangan menyalahkan orang lain. Jangan buat keributan lagi. Kalau kamu berani berbuat kasar lagi, saya akan melapor ke polisi. Zixia. Saya yang akan menyelesaikannya. Tidak menyangka. Anak muda keluarga Yo yang terhormat. Kamu hanya punya kemampuan segini. Apa yang kamu banggakan? Sia-sia pasti akan pulang bersamaku. Kamu bukan apa-apa. Saya yang kurang ramah. Tidak membuat tuan muda Yo kenyang. Tenaga ini. Kok lebih kecil dari menggaruk Gatalia? Hei, saya mau lapor polisi. Saya antar kamu ke rumah sakit. Luka saya ini. Tukar 1 bulan ketenangan dengan Zixia. Sangat berharga. Apa aku menyakitimu? Aku akan lebih hati-hati. Tidak apa-apa. Zhou Jinye juga memukulmu. Kenapa kamu tidak membalas? Orang seperti dia. Tidak layak aku repot-repot. Bukankah begitu? Tapi aku juga tidak bisa membiarkannya begitu saja. Dia memperlakukanmu seperti itu. Lihatlah dirimu. Sudah terluka parah seperti ini. Aku tidak ingin dia selalu mengganggu kamu. Dia melukaku. Setidaknya selama waktu ini. Dia harus tetap di penjara. Tapi jika aku bertindak, itu adalah kesalahan kedua belah pihak. Polisi tidak akan seperti sekarang ini. Aku serius menanggapi hal ini. Jangan lakukan seperti ini lagi lain kali. Demi dia, orang seperti itu tidak pantas. Biar kamu sengaja melukai diri sendiri. Dia tidak layak. Tapi demi kamu, segalanya layak dilakukan.
Zhixia. Aku tahu aku. Sekarang tidak pantas untukmu. Tapi aku benar-benar menyukaimu. Aku bisa berikan segalanya untukmu. Bisakah kau memberi aku kesempatan ini? Biarkan aku merawatmu seumur hidup. Zhixia. Akhir-akhir ini, kenapa kamu tidak terlihat di kantor? Sang Yanzhou sedang mengejar saya. Saya masih belum memikirkan dengan baik. Sementara ini saya tidak ingin bertemu dengannya. Hehehe. Dulu kamu berani mencintai dan membenci. Sekarang kenapa jadi? Menjadi ragu-ragu. Aku lihat Xiang Yanzhou. Anak muda itu bagus. Jauh lebih baik daripada Yao Jinye. Tapi, dia juga anak orang kaya, kan? Aku takut mengulangi kesalahan yang sama. Kalau begitu, lebih baik bebas seperti Xiao Jiu. Bebas dan sendiri seumur hidup. Kamu tidak bisa. Karena dia anak bangsawan kaya. Malah jijik padanya. Hahaha. Pria baik. Tidak akan berubah jadi jahat hanya karena kaya. Pria yang tidak jujur. Juga tidak akan patuh hanya karena miskin. Kamu. Jangan lihat apa yang dia katakan. Lihatlah dia. Untukmu. Apa yang dia lakukan. Dulu Zhou Jinye juga banyak melakukan untukku, agar menikahiku, berlutut lama di tengah hujan deras, untuk menikah denganku, dihukum oleh aturan keluarga, setengah bulan tidak bisa bangun dari tempat tidur. Dia sudah melakukan begitu banyak untukku, tapi pada akhirnya, dia tetap mengkhianatiku. Anak bodoh. Yao Jinye. Itu untuk mencapai tujuan sendiri. Bersikap kasar dan ngotot. Pikirkan lagi. Apa yang Xiang Yanyo lakukan untukmu? Apakah sama seperti yang dilakukan Yao Jinye? Gadis penggembalanya ini benar-benar luar biasa. Baru saja menendang anak sulung keluarga besar Yao. Langsung berbalik dan mendekati penerus keluarga besar Shang. Perhatikan kata-katamu. Tuan Ruan adalah individu yang mandiri. Dia tidak perlu bergantung pada siapapun. Cedera saya ini memberi kesempatan Zhixia untuk bersih-bersih selama sebulan. Berharga. Kakek, saya mengerti. Saya akan menemui dia siang ini. Biarkan aku masuk. Suara apa yang begitu berisik? Tuan. Nona. Tuan Yao itu. Dia datang lagi. Sia-sia, aku mencintaimu. Terkunci selama sebulan. Baru saja dibebaskan. Sudah kembali mengganggumu. Benar-benar tak mau hilang. Dulu, Zhou Jinye adalah orang seperti ini. Dengan cara yang keras kepala, menghabiskan setengah tahun. Tangkap aku. Ruan Zhixia. Ini adalah hari ke-100 aku mengejarmu. Hari ke-100. Sia-sia. Kebetulan sekali. Bertemu lagi. Tidak bisa menikahi Zhixia. Aku tidak mau pergi. Zhixia. Itu karena kamu masih muda dan tidak mengerti. Hanya karena dia memperdaya pikiranmu dengan trik seperti itu. Sekarang kamu tidak akan kembali lembut hati, kan? Kakek, percayalah. Aku bukan lagi seperti dulu. Gadis kecil yang tidak tahu apa-apa. Zhou Jinye telah melakukan banyak hal yang menyakitiku. Aku tetap lembut padanya. Itu sama saja dengan menyakiti diri sendiri. Sekarang, kalau aku mengingat dia, rasanya jijik. Tapi aku tidak bisa terus menghindar. Kalau begitu, Zhou Jinye akan terus-menerus mengganggu. Aku harus benar-benar
menyelesaikan ini dengannya. Biarkan Zhou Jinye masuk. Aku ingin bertemu dengannya. Sia-sia. Akhirnya kamu mau bertemu aku. Kamu memaafkanku, kan? Berhenti. Jangan mendekat. Sia-sia. Sayang, aku benar-benar merindukanmu. Ini salahku yang kurang baik. Itulah yang membuatmu marah. Aku tahu. Meski selama ini kamu tidak bertemu denganku, tapi kamu juga sangat peduli padaku. Benar kan? Sayang, aku tahu kamu sangat mencintaiku. Hatimu juga ada untukku. Mari kita pulang. Seperti dulu. Tidak. Pasti akan lebih baik untukmu daripada sebelumnya. Berkali-kali lipat lebih baik. Jadi, di matamu, kamu selalu baik padaku. Tentu saja. Setelah kamu menikah denganku, aku tidak pernah membuatmu. Aku pernah khawatir tentang kehidupan. Tapi aku tidak perlu kamu melakukan pekerjaan rumah. Produk terbaru dari merek-merek mewah terkenal. Aku pasti akan mengirimkannya ke tanganmu terlebih dahulu. Setiap bulan aku membeli perhiasan mahal untukmu. Bukankah ini sudah cukup baik? Setelah kamu meninggalkanku, kamu kembali menjadi gadis penggembala. Tapi, aku mencintai dirimu. Aku tidak akan pernah membenci kamu, sia-sia. Aku, Ruan Xixia, belum waktunya. Kamu datang untuk mengeluh. Zhou Jinye, kamu sebaiknya mengerti dengan jelas. Aku hari ini mau bertemu denganmu, bukan karena aku masih mencintaimu, tapi karena aku berniat menyelesaikan semua urusan kita. Sia-sia. Tagihan kita. Apa yang kamu katakan? Tagihan pertama. Aku ingin bekas luka di wajahku ini menghilang. Tagihan kedua. Aku ingin yang diberikan kakekku kepadaku, jam tangan giok putih ini. Masih utuh seperti semula. Catatan ketiga. Aku ingin kamu mengembalikan kulit yang kau potong dari tubuhku. Kembalikan padaku. Kenapa? Sudah tidak kuat menahan. Ini hanya sebagian kecil, yang tidak berarti. Antara aku dan kamu, ada banyak hal yang harus diselesaikan. Kamu telah menipuku dengan satu hati yang tulus. Menipuku selama bertahun-tahun. Dan membuatku menanggung aib yang tiada habisnya. Semua ini, apa yang akan kau berikan sebagai ganti? Sia-sia. Aku mohon, jangan katakan itu lagi. Aku benar-benar tahu aku salah. Jangan siksa aku lagi. Baiklah. Saat kau memilih untuk menipuku, dan bersama Lin Yimian, mulai dari hari kita mendapatkan akta pernikahan, seharusnya sudah tahu, akan ada hasil seperti ini. Zhou Jinye, apa yang kamu miliki hari ini? Semuanya adalah apa yang kamu layak dapatkan. Apa yang kamu miliki hari ini. Semua ini adalah apa yang kau layak dapatkan. Sia-sia. Jangan sentuh aku dengan tangan kotormu. Sia-sia. Ini salahku. Aku tidak bisa menahan godaan. Aku seharusnya tidak bersama Lin Yimian. Tapi sayang, orang yang aku cintai hanya kamu. Kamu memukul aku. Kamu memarahiku. Kamu hukum aku saja. Asal jangan tinggalkan aku. Boleh ya? Aku tahu sampah yang dibuang oleh Ruan Xixia tidak akan lagi diambil. Sia-sia. Kamu tidak bisa memperlakukan aku seperti ini. Di dunia ini hanya kamu yang benar-benar memperlakukan aku dengan tulus. Aku tidak bisa tanpa kamu. Sebelumnya aku tulus padamu. Kamu bukan tidak mengerti, juga bukan berarti tidak bisa melihat. Hanya saja selama ini, aku tidak pernah menghargainya. Sia-sia. Asalkan kamu bisa memaafkanku. Aku akan melakukan apa saja untukmu. Bahkan jika kamu menyuruhku pergi ke San
Aku juga akan setuju. Pergilah. Jangan pernah datang mencariku lagi. Sepanjang hidupku, aku tidak ingin bertemu denganmu lagi. Sia-sia. Aku tidak bisa tanpamu. Kalau tidak, aku benar-benar akan. Sia-sia. Tolong lihat aku sekali. Hanya lihat aku sekali. Aku memohon padamu. Aku memohon padamu. Kau tidak menginginkanku lagi. Kalau begitu, hidupku ini ada artinya apa? Ruan Zixia. Sampai jumpa di kehidupan selanjutnya. Sampai jumpa di kehidupan berikutnya. Tidak baik. Seseorang melompat dari gedung. Cepat panggil ambulans. Sia-sia. Ada apa? Kenapa di luar begitu ramai? Kakek. Tidak apa-apa. Tadi ada seekor tikus masuk. Aku sudah mengusirnya. Meskipun pasien sudah lepas dari bahaya kematian, tapi sudah tidak ada. Mungkin dia akan sadar. Aduh. Kami hanya punya satu anak laki-laki ini. Sekarang dia menjadi orang yang tidak sadar. Keluarga Zhou kami. Apa yang harus kita lakukan nanti? Ruan Zixia. Kamu membuat anakku menjadi. Begini. Apakah kamu masih berani datang? Kamu. Tuan Sang. Tuan Sang. Nyonya Yo. Apa yang ingin kamu lakukan kepada Tuan Ruan dari Shang? Apa yang ingin kamu lakukan? Pak Sang. Wan Zixia wanita itu mengandalkan wajah cantiknya, berpura-pura di mana-mana. Pertama-tama membuat anak saya jadi seperti ini. Sekarang dia datang menggoda Anda. Jangan sampai Anda terbuai olehnya. Benarkah? Sejauh yang saya tahu, itu Yao Jinye. Suka bermain perempuan sana-sini. Membujuk Tuan Ruan untuk menandatangani surat cerai. Setelah bosan bermain di luar, dia kembali dan terus mengejar. Menggoda Tuan Ruan. Bagaimana bisa sampai ke mulut kalian? Justru kesalahan Tuan Ruan. Di ponsel saya, tersimpan Zhou Jinye. Selama waktu ini, semua pengawasan yang mengganggu saya, pas sekali untuk diumumkan. Mari kita semua nilai ini dengan adil. Kalau bukan karena wanita ini, menikah ke keluarga Zhou, 5 tahun ini, tidak bisa menghasilkan satu anak pun. Bagaimana mungkin anak saya mencari wanita lain di luar? Tuan Sang, aku dengan baik hati mengingatkanmu, jangan pernah menikahi wanita ini. Hati-hati, jangan sampai tidak punya keturunan. Kamu. Maaf ya, aku mengecewakanmu. Hubungan kita sangat baik. Kami berencana menikah bulan depan. Saat itu, jika kalian berdua ada waktu, silakan hadir di pernikahan kami. Ini. Ruan Zixia yang sekarang memiliki keluarga Shang sebagai sandaran. Tidak lagi seperti kita bisa. Tokoh yang bisa menarik perhatian. Lupakan saja. HMPH. Maaf. Tadi saya marah sekali. Sampai mengucapkan kata-kata itu. Semoga kamu tidak keberatan. Kamu terhadap wanita lain. Apakah kamu juga akan omong kosong seperti ini? Tentu tidak. Aku hanya seperti ini padamu. Kalau begitu kita menikah bulan depan saja. Baik. Berita singkat.
penerus grup Zhou, Zhou Jinye, mengalami kecelakaan di luar negeri. Sekarang tidak sadarkan diri. Hahaha, pembalasan, Zhou Jinye, tak disangka hari ini giliranmu juga. Hahaha. Gila. Buka jalan. Jangan menghalangiku bekerja. Tidak baik. Lin Yimian sedang online. Dia telah memposting. Apa yang dia katakan? Dia menipu Yao Zong. Ruan Zixia bercerai. Menikahinya. Lalu memasukkannya ke rumah sakit jiwa. Semua terungkap. Termasuk foto, video, dan rekaman. Sekarang tersebar di internet. Halo. Apa? Saham keluarga Yao. Langsung turun batas. Rapat dewan. Masih ingin memberhentikan jabatanku. Tuan. Suamiku, apa yang terjadi, suamiku? Suamiku, bangunlah cepat, sayang. Berdasarkan penyelidikan, keluarga Yao melakukan penyiksaan terhadap Nona Lin Yimian dan putrinya Lulu. Terbukti ada perlakuan kasar. Grup Yao juga diduga melakukan penggelapan pajak. Kami telah menyegel semua anak perusahaan di bawah Yao. Silakan berkoordinasi aktif dalam penyelidikan. Apa yang terjadi dengan pasien ini? Dari ruang perawatan kelas atas, dipindahkan ke ruang perawatan biasa. Sudah beberapa hari, tidak ada yang datang menjenguk. Kamu tidak tahu, dia adalah Zhou Jinya dari grup Zhou. Grup Zhou bangkrut. Orang tuanya di ruang perawatan intensif, dalam keadaan koma. Siapa yang bisa memperhatikannya? Oh, ternyata dia ya. Ruan Zixia adalah gadis yang begitu baik. Tidak menghargainya, harus mencari kekasih. Sungguh pantas. Iya. Ruan Zixia adalah gadis yang begitu baik. Kenapa aku tidak bisa menghargainya? Zhou Jinya, aku suka kamu. Aku percaya padamu. Silakan pergi. Jangan datang mencariku lagi. Seumur hidupku, aku tidak ingin bertemu denganmu lagi. Sia-sia. Maaf. Semoga kamu bahagia. Halo. Nyonya, bisakah Anda kembali sebentar? Apakah Zhou Jinye yang memintamu menghubungiku? Tolong sampaikan kepadanya, saya dan dia, dan keluarga Zhou, sudah tidak ada hubungan lagi. Jangan hubungi saya lagi nanti. Selain itu, jangan panggil saya istri lagi. Nona Ruan, Tuan Yao sudah meninggal. Sekarang Tuan dan Nyonya masih dalam keadaan koma. Sekarang tidak ada yang mengurus pemakamannya. Anda bisa kembali untuk mengantarnya. Tidak perlu. Turut berduka cita. Ini ditemukan dari abu jenazah. Suhu yang sangat tinggi. Tetap tidak membakarnya. Sepertinya cincin ini pasti menyimpan perasaan terdalam pemiliknya. Ini adalah cincin kawin Pak Yao. Dia sampai mati tidak rela melepasnya. Paket yang dikirim dari dalam negeri. Sial. Sia-sia. Jangan bergerak sembarangan. Hati-hati dengan kesehatanmu. Aku tidak keluar jalan-jalan. Sudah hampir mati bosan.
Lagi pula, aku tidak selemah itu. Kalau begitu tunggu aku. Dari kantor pulang. Akan kuajak kamu pergi. Perutku semakin besar. Kamu juga seharusnya memikirkan anak kita. Baik. Semua aku turuti. Aku akan berhati-hati. Sekarang, setiap hariku sangat bahagia menunggu anak saya dan Sang Yanzu lahir. Hidup ini indah. Aku akan bersama Sang Yanzu menjalani sisa hidup dengan bahagia.